Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Alhamdulillah kita udah sampai di akhir-akhir pertemuan. Di akhir-akhir pertemuan daripada Lubul Usul. Kita refleksi sejenak bahwasanya di awal dulu, di pertemuan di awal banget dulu, yang dimana kalau nggak salah itu pertemuan ketiga, kita mulai masuk kitab itu waktu pertemuan ketiga. Karena waktu pertemuan pertama dan kedua itu masih mukadimah, sehingga pertemuan ketiga itu mulai masuk kitab. Di awal dulu kita membaca nas daripada Imam Zakaria. Beliau mengatakan bahwasanya kitab Lubul Usul ini adalah mukhtasar. Wa hadza mukhtasarun. Hadanya itu ngarah kepada kitab ini. Mukhtasarun fi aslaini. Dikatakan seperti itu. Mukhtasar fi aslaini. Masih ingat itu ya? Yang dimana kitab Lubul Usul ini adalah mukhtasar pada dua usul. Yang pertama adalah usul fiqh, yang kedua adalah usuluddin. Nah, kemarin sebelum masuk masalah yang pertemuan hari ini, itu kita selesai atau kita telah menyelesaikan pembahasan usul fiqh yang ada di dalam Lubul Usul. Nah, mulai kali ini sampai selesai nanti, selesai pertemuan hari ini dan selesai pertemuan terakhir di hari Kamis nanti, insyaallah kita membahas sisi yang satunya lagi yang disebut sama Imam Zakaria, yaitu usuluddin. Karena kitab ini memang mukhtasar pada dua usul. Yang pertama usul fikih selesai kemarin. Jadi secara nggak langsung, walaupun masalah di sini masuk di dalam koridor ijtihad, kan masalah yang ini masuk di dalam koridor ini, masuk di dalam koridor kitab sadis. Kitab sadis atau kitab sabi ini? Kitab sabi, malish. Kitab sabi, kitab yang ketujuh. Walaupun masalah yang ini masuk dalam koridor kitab as-sabi', tapi pembahasannya itu udah di luar pembahasan ijtihad. Jelas ya? Di luar pembahasan ijtihad. Meskipun lebih besar itu kayaknya suaranya itu. Meskipun nanti diawali dengan jembatan yang seakan-akan masih ada kaitannya. Apa maksud ada kaitannya? Nah, sejatinya kan kita kemarin masih dalam koridor kitab As-Sabi'. Nah, kitab As-Sabi' ini kan pembahasan tentang al-ijtihad. Ijtihad itu yang bisa melakukan ini ya seorang mujtahid. Makanya koridor dari usul fikih itu tiga. Yang pertama adalah adillah, terus yang kedua adalah kaifiyah istifadah min hadil adillah, yang ketiga halul mustafid. Oke, halul mustafid ini adalah mujtahid. Apa? Karena dia yang bisa melakukan istifadah terhadap ini tadi, atau bahasa lainnya adalah dia yang bisa melakukan ijtihad. Ini bahasa lain daripada istifadah. Istifadah dari apa? Istifadah daripada adillah. Ada adillah, ada kaifiyatul istifadah, terus keadaan orang yang bisa beristifadah, yaitu seorang mustafid atau mujtahid atau mustadil. Jelas ya? Nah, terus seorang yang mengikuti
Seorang yang mengikuti mujtahid itu dinamakan dengan al-muqallid. Kembali. Kemarin kita udah ngebahas tuh, mujtahid ada sisi-sisinya. Yang tertinggi ada yang dinamakan dengan mujtahid mustaqil. Mujtahid ini mujtahid dalam koridor fikih ya, atau dalam koridor syariat. Nah, kemarin kita udah bahas mujtahid itu yang tertinggi mustaqil, terus ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Jelas? Walaupun nanti mujtahid fatwa, mujtahid madhab, mujtahid mutlak itu juga seorang muqallid terhadap mujtahid mustaqil. Muqallid dalam artian bukan muqallid dalam ranah amaliyah ya, gitu. Tetapi muqallid dalam menisbatkan diri sebagai orang yang mengambil kaidah mazhab siapa. Jelas? Itu muqallid seperti itu. Karena mereka-mereka ini yang keempat ini, empat-empatnya ini, itu mereka selama bisa berijtihad dalam artian selama mereka bisa menelaah dalil-dalil yang ada, misalnya ada al-adillah. Nah, dari dalil-dalil ini selama bisa ditelaah habis-habisan, terus dari ini bisa disimpulkan dengan perangkat yang kuat ya, dia paham nahwu, paham shoroh, paham riwayat, paham semuanya, lalu dia bisa menyimpulkan, oh ijtihad saya mengatakan bahwasanya sholat fajar itu sunnah. Ya udah, jadi dia itu harus mengamalkan sholat fajar itu berdasarkan dari hasil ijtihad dia. Walaupun sebelum dia beristihad dia udah tahu bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Jelas ya? Itu. Nah ini, yaitu mujtahid tadi itu dalam amal dalam amal jawarihnya atau dalam amal buat dirinya sendiri dia itu haram mentaklid. Gitu. Itulah mujtahid itu tadi itu. Terus tapi dalam menisbatkan diri, dalam beristihad dia menggunakan kaidah siapa? Penggunaan kaidah itu baru bisa taklid. Jelas? Gitu. Oh, Imam Nawawi misalnya dia dalam beristihad menggunakan kaidah yang ada di dalam koridor mazhab Syafi'i. Gitu. Nah, dari sisi itu makanya mereka-mereka itu walaupun derajatnya udah mujtahid mutlak, tapi mereka tetap mengatakan saya Syafi'i, saya Hambali, saya Hanafi dan saya Maliki. Jelas ya koridornya bedanya ya. Oke. Nah, ini taklid atau muqallid yang pekerjaannya itu dinamakan dengan taklid. Pekerjaan itu dinamakan dengan taklid. Oke. Ini taklid. Taklid itu kemarin sudah diterangkan. Taklid itu diperbolehkan kalau misalnya di dalam koridor furu'. Yang kemarin jelas ya. Maka taklid diperbolehkan ghairul aqaid. Taklid itu diperbolehkan bagi selain mustahid pada selain aqaid. Jelas ya? Jawazu taklidi ghairil mustahid fi ghairil i'tiqad atau fi ghairil aqaid, diksi beliau kemarin. Jelas? Oke. Nah, makanya kemarin kalau ghairil aqaid itu maksudnya apa? Ghairil aqaid itu karena suatu yang akliyat tetapi berdampak kepada ukhrawi kita, gitu. Makanya nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena salahnya itu atau kenapa-kenapanya itu nanti akan dipertanyakan di dalam akhirat. Sedangkan banyak banget suatu yang akliyat tetapi nggak berdampak dalam ukhrawi. Makanya itu taklid selamanya pun boleh. Apa maksudnya? Misal ada orang yang memang malas banget berpikir dengan angka, dia selamanya mengatakan 3 kali 3 9 itu karena orang bilang. Jelas? Dalam artian apa? Sekalipun salah, nggak ada dampaknya. Misal dia mengatakan 3 kali 3 10, salah itu nggak ada dampaknya di akhirat dia. Cuman kalau dia salah menetapkan Tuhan itu yang mana, Tuhan itu berapa, Tuhan itu sifatnya seperti apa, itu bisa berdampak kepada akhiratnya. Jelas ya? Oke. Nah, makanya nanti taklid itu ranahnya ada dalam ranah i'tiqad, ada la. Dalam yang la-nya ini, maka dia yajuz. Tetapi yajuznya itu lil ghairil mustahid. Jelas ya? Bolehnya itu bagi selain mustahid. Adapun dalam ranah i'tiqad, jangankan seorang mustahid, seorang awam saja, jangankan seorang khawas ya. Khawas itu maksudnya orang-orang tertentu. Jangankan seorang yang khawas, seorang yang awam saja nggak boleh bertaklid dalam i'tiqad. Makanya di dalam akidah nanti saat kita membahas akidah, maka pembahasan pertama pasti perihal tentang nazar, tentang ilm dulu menjelaskan atau tentang nazar. Baru setelah itu
mesti ada pembahasan tentang imanul muqallid. Itu khilaf besar di antara para ulama saat mau menentukan iman muqallid ini sah atau tidak. Kenapa dibahas? Karena iman itu ranahnya i'tiqad, keyakinan itu nggak bisa ngikut-ngikut. Karena kalau misalnya keyakinan itu ngikut-ngikut, itu namanya bukan keyakinan. Paham ya? Itu namanya doktrin. Jelas? Makanya jangan heran kalau misalnya para umat itu masih banyak yang beragama ikut-ikut, maka jangan heran muncul orang-orang orientalis mengatakan bahwasanya agama itu doktrin. Jelas ya maksudnya? Maka jangan heran seperti itu. Nah, makanya itu dalam ranah itikad, ulama itu setidaknya ranah itifaknya mengatakan imanul yang ghairil muqallid itu sah, jelas. Tetapi akhirnya membahas tentang ranah apakah iman muqallid itu sah atau enggak. Jumhur ahlu sunnah itu mengatakan iman muqallid itu tidak sah. Walaupun ada beberapa ulama-ulama besar dalam ahlu sunnah yang mengatakan iman muqallid itu masih sah. Jelas? Nah, makanya karena masih ada kaitannya dalam pembahasan taklid kaitan dengan mustahid, makanya diawali dengan taklid fil i'tiqad. Paham ya? Walaupun sejatinya pembahasan yang hari ini nanti sampai setelahnya itu udah koridor akidah. Tetapi kan pasti diawali tentang bagaimana hukum taklid dalam ranah akidah. Jelas? Karena kemarin yang udah dipasang mahmulnya yaitu hukum taklid dalam ranah furu' gitu. Adapun dalam akidah dikatakan nggak boleh. Oke, kita masuk kitab ya. Itu gambaran aja. Biar kita tahu kok bisa ini kitab usul fikih kok ada pembahasan akidah ya, karena di awal Imam Zakaria udah menas bahwasanya kitab Lubul Usul ini adalah mukhtasarun fi aslaini. Bentar ya. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Nah, ini memang semua teori ya, jadi nggak ada yang perlu digambarkan lagi. Makanya di awal saya udah menggambarkan. Mas'alatun. Nah, ini kita seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita masuk dalam pembahasan ranah sisi usul yang satu lagi yang di awal. Jadi kan enak kita ikat kembali lagi ke awal. Jangan sampai kita udah sampai sini awal udah lupa. Jangan kan awal, yang kemarin-kemarinnya juga udah hilang. Makanya kita kembali lagi ke awal yang jauh. Kita katakan, kita lihat, oh ternyata benar. Jadi Imam Zakaria saat di awal-awal itu nggak asal ngomong aja. Dia katakan hadza mukhtasarun fi aslaini, nggak ngomong gitu aja. Tetapi memang nyata bahwasanya kitab ini menjami dua usul, gitu, usul fikih dan usul luddin. Sehingga jangan heran, kan kadang misalnya karena ini udah lama gitu ya, misalnya oh itu pertemuan ketiga, ini pertemuan ke 30 berapa gitu misalnya, 31 ya, ini 30, besok 31. Nah ini pertemuan ke 30, nah itu berarti udah ada 27 pertemuan senggangnya ini. Pas sampai pertemuan ini heran loh, ini pembahasan usul fikih kok membahas akidah semua sih,
Jelas ya? Nah, itu kan berarti udah hilang banget itu info yang pernah disampaikan sama Syekh Zakaria di awal. Beliau udah menas bahwasanya ini adalah mukhtasar dalam dua usul. Maka jangan heran di akhir nanti kalian akan melihat akidah. Justru nanti ditambah sisipan lagi satu usul, yaitu usul di dalam salah satu usul di dalam agama kita gitu, yaitu ranah tasawuf. Berarti ini kitab ini menjamin tiga usul jadinya. Yang pertama usul di dalam ranah Islam, terus usul di dalam ranah iman, usul di dalam ranah ihsan. Menjamin semuanya, tiga-tiganya nanti di terakhir itu. Nah ini sekarang kita sedang membahas usul di dalam ranah iman. Oke. Mas'alatun al-mukhtar. Qaul mukhtar nih ya. Qaul mukhtar. Kenapa beliau mengatakan qaul mukhtar enggak qaul asoh? Nih, setiap ini selalu nanti ada kuncinya dan ada sebentar. Kenapa beliau mengatakan qaul mukhtar? Karena memang dalam ranah ahlu sunnah sendiri ini adalah perkara yang khilaf dan khilafnya khilaf besar, gitu. Tapi Imam Zakaria itu memposisikan dirinya sendiri. Itu ya kalau udah istilah qaul mukhtar itu adalah pilihan beliau sendiri, bukan mengatakan qaul asoh atau alal asoh. Kalau alal asoh itu berarti memang ini yang paling kuat di antara banyak yang lain gitu. Tetapi muqabilnya kuat juga. Itu yang dinamakan dengan al-asoh. Pernah saya sampaikan juga itu. Beda misalnya ada kata-kata al-sahih. Al-sahih itu kuat tetapi muqabilnya lemah. Oke, kalau mukhtar itu memang ikhtiarnya Imam Zakaria sendiri gitu. Atau bahkan bisa terjadi mukhtarnya beliau itu beda dengan mukhtar yang ada di dalam Jamul Jawami itu sendiri yang merupakan kitab asal daripada Lubul Usul. Maka di awal-awal dulu Imam Zakaria sempat nyebut bahwasanya saya mentarjih apa yang menurut saya mukhtar atau apa yang menurut saya itu rojih gitu. Itu yang di awal-awal dulu kalau masih ingat. Oke, ini yang sempat saya singgung tadi. Al-mukhtaru annahu yamtani'u taqlidu fi usuliddin. Ini memang tafsirnya ada di dalam pembahasan akidah. Pernah juga saya singgung, kenapa kok bisa, atau bukan sekedar pernah saya singgung, tadi sudah saya singgung. Kenapa kok bisa taklid di dalam akidah, dalam ranah akidah itu nggak boleh? Karena akidah itu ranahnya adalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan itu harus muncul daripada nazar sendiri, jelas ya. Gitu misal kita yakin banget di dalam kamar ini ada orang setelah imma kita lihat langsung, imma kita dengar ada suara, imma kita ngenyentuh, misalnya gelap nih, terus kita nyentuh itu kesentuh orang kayak gitu. Kan itu akhirnya yang membuat kita itu jadi yakin banget ada. Tapi kalau kita lagi di luar rumah atau lagi di luar Kairo, ada yang ngabarin, di rumah ada orang kayak itu. Itu titik kita mengatakan iya ada orang itu hanya sekedar zon. Nggak mungkin. Walaupun yang menyampaikan itu adalah orang yang sangat amanah sekalipun, jelas ya. Selama masih disampaikan sama satu orang doang, maka titik ilmu yang sampai kepada kita itu mentoknya dhon, nggak mungkin yakin, jelas gitu. Nah itu iman itu ranahnya adalah yakin. Makanya dalam pembahasan i'tiqad pasti diawali dengan membahas taksim ilm. Gitu, membahas taksim ilm. Ilm itu apa? Ilm itu ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Jazim itu ada yang mutabik lil waqi', ada yang ghair mutabik. Mutabik itu ada yang nasyi' anid dalil, ada yang la nasyi' anid dalil. Yakin itu posisinya adalah ilm, jazim, mutabik lil waqi', nasyi' anid dalil. Itu yakin. Dan iman adalah sesuatu atau i'tiqad adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan ilmu dengan jenis ini. Jelas ya? Kalau misalnya paham iman adalah sesuatu yang dibangun dengan ilmu jenis ini,
Maka dalam iman sama sekali nggak boleh taklid. Jelas? Itu. Maka dalam iman nggak boleh taklid sama sekali. Nah, makanya kalau Mukhtar di sini Imam Zakaria sendiri memilih yamtani'ut taqlidu fi usuliddin. Nggak boleh taklid di dalam usuliddin. Karena kalau misalnya dalam perkara iman sendiri taklid, maka jangan heran kalau misalnya orang nyerang agama, orang-orang nggak beragama gitu ya, orang-orang nggak beragama, orang menyerang bahwasanya agama itu doktrin, doktrin. Maka jangan heran seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang beragama sendiri itu nggak bisa menunjukkan rasional agama itu sendiri, gitu. Maka jangan heran kalau muncul mereka itu semakin berani berkoar. Oke, lanjut. Wa yasihhu bijazmin. Nah, kan tadi dikatakan al-mukhtaru annahu yamtani'ut taqlidu fi usuliddin. Nggak boleh taklid di dalam usuliddin, jelas ya. Tapi ini mentafsil nanti ini. Ini juga kalian kalau kita mempelajari akidah ini muncul tafsil ini. Tafsil tentang boleh nggak iman seorang muqallid kayak gitu. Muqallid mahad itu nggak boleh. Maksudnya gini, kan tadi hanya ada dua ya. Mustahid dalam ini nggak dikatakan mustahid, tetapi dikatakan muqallid dan ghair al-muqallid aja. Oke. So, iman muqallid ini bermasalah. Ghair muqallid ini yang paling aman. Jelas ya? Iman muqallid ini bermasalah, iman ghair muqallid ini yang paling aman. Ittifaq semua ulama mengatakan sah iman ghair muqallid. Iman muqallid ini khilaf. Tetapi sekalipun ada beberapa ulama yang masih membolehkan iman seorang muqallid tetapi dengan syarat. Jelas ya? Maka dalam artian apa? Setidaknya taklid seorang muqallid ini enggak taklid mahad. Taklid mahad itu bahasa kita adalah taklid buta. Kayak gitu. Saya nggak tahu Tuhan ada atau enggak. Pokoknya orang tua saya ngomong gitu, udahlah saya Islam aja. Itu namanya taklid buta itu. Jelas? Tapi sekalipun dia nggak melakukan nazar, setidaknya dia tahu dalil-dalil ulama, atau setidaknya tahu dalil orang yang mengatakan, atau setidaknya tahu secara rasional aja dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu wajib ada, kalau nggak ada akan gini-gini minimal tahu itu aja, walaupun itu bukan hasil nazar dia sendiri, jelas ya. Nah itu, maka dikatakan apa? Setidaknya sekalipun ada ulama yang mengatakan sah imannya muqallid, maka jenis taklidnya itu nggak boleh mahad. Tetapi jenis taklidnya itu adalah jenis taklid bijazmin. Apa maksud jenis taklid bijazmin? Dia taklid, tetapi taklid dengan titik dia membuat yakin. Bukan yakin definisi yakin yang nasihat di dalil itu ya, tetapi sampai membuat minimal sampai ghalabutudzon. Gitu, enggak sekedar dzon saja, enggak sekedar ngikut saja. Nah, makanya kalau beliau mengatakan di sini wa yasihhu bijazmin. Yasihhu itu yang menjadi fa'ilnya adalah at-taqlid. Wa yasihhu taqlid bijazmin. Nah, minimal kalau misalnya udah taklid seperti itu, maka faliyajzim aqdahu bi annal 'alama haditsun. Nah, ini paham lah. Maka kita harus memantapkan bijazmin itu maksud dengan mantap keyakinan, itu maksud jazm. Maka nggak boleh udahlah taklid malah syak lagi, atau udahlah taklid malah waham lagi, atau udahlah taklid malah sekedar zon lagi. Jelas ya? Taklidnya di sini harus taklid yang jazm, gitu. Jazm yang kita ngelihat kemarin ada yang jazm mutabiq al-waqi, yang taklid atau la nasyi'anid dalil itu namanya taklid. Tetapi taklid yang jenis itu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti banyak juga taklid yang menghasilkan syak, taklid yang menghasilkan zon, taklid yang menghasilkan waham. Itu juga nanti dinamakan dengan taklid. Tetapi taklid yang diperkenankan itu adalah taklid yang jazim. Jazim itu kita mengosongkan ihtimalun naqid, itu namanya jazim. Waliyajzim aqdahu bi anna al-'alama haditsun. Maka kita harus meyakinkan, atau seorang muqallid itu harus faliyajzim, dia itu sedang fa'ilnya itu adalah si seorang muqallid. Faliyajzim al-muqallidu gitu, aqdahu. Maka hendaknya seorang muqallid itu harus menjazmkan, harus memantapkan keyakinannya, aqdahu, keyakinannya bahwasanya alam itu hadis. Alam itu maksudnya masih wallah itu alam. Annal 'alama haditsun wa lahu muhdits. Dan alam itu memiliki muhdits, wa huwallah al-wahid. Siapa muhditsnya alam? Yaitu Allah yang Maha Esa. Lanjut. Wal wahidul ladzi la yanqasimu aw yushabbahu biwajhin. Ini.
esanya Allah itu memang benar-benar esa yang tidak bisa inkisam. Nah, inkisam itu ini sebenarnya nggak sekedar inkisam terbagi gitu doang ya, tetapi inkisam dalam artian memang esanya Allah itu esa fil dzat, esa fil af'al, esa fil sifat. Itu makanya di dalam itu ada yang dinamakan dengan al-wahdah, wahdaniyah, dalil wahdaniyah gitu. Wahdatul dzat, wahdatul af'al, wahdatul sifat. Nah, ini biasa memahami ini kita harus paham tentang wahdah itu apa. Itu wahdah yang muqabilnya adalah kasrah. Itu wahdah itu adalah dia itu nggak bisa qabil terhadap musyarakah dalam mahiyah, nggak bisa. Itu yang dinamakan nanti dengan wahdah. Karena kalau misalnya kasrah, nggak mungkin ada sesuatu yang aktsar minal wahdah itu ghairul qabil musyarakah. Jadi kalau misalnya sesuatu aktsar minal wahdah, pasti satu ini dengan satu yang lain itu qabil musyarakah fil mahiyah. Gitu. Kenapa? Karena kalau ada lebih dari satu, maka ini musyarakah dalam mahiyah ini. Nah, kalau wahdah itu adalah sesuatu yang tidak qabil musyarakah di dalam mahiyah. La yaqbal al musyarakah fil mahiyah. Itu adalah yang wahdah. Nah, itu yang dimaksud dengan inkisam di sini. La yanqasim itu adalah la yaqbal al inkisam atau la yaqbal al qismah. Wahidnya Allah itu aja kita katakan wahidnya Allah itu adalah wahid dalam zat, dalam af'al, dalam sifat. Itu nanti menafikan al-kumum disebutkan di sini atau menafikan al-kam. Tetapi al-kam yang dimaksud di sini adalah al-kam al-khamsah. Kenapa? Karena kan kalau misalnya masing-masing kam itu kan ada itisol, ada infisol. Gitu. Intinya Allah itu wahdah, enggak kasroh. Kenapa? Karena sesuatu yang kasroh itu sesuatu yang bisa disifati dengan kam. Gitu, atau sesuatu yang memiliki makul kam atau makulat kam, atau aula yusyabbahu biwajhin, dan tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah dalam jihah apapun. Paham ya? Jadi misalnya kalau kita katakan gini, semua mahiyah selama dia kasroh gitu ya, kan nanti koridornya adalah al wahdah dengan al kasroh. Nah, ini nanti pembahasan lengkapnya ini adalah dalam pembahasan umur ammah. Memang mewajibkan kita untuk paham pintu ini itu memang untuk memahami umur ammah. Oke. Pembahasan wahdah dan kasroh. Kalau misalnya sesuatu yang wahdah itu adalah sesuatu yang diklaim dia hanya memiliki sisi al-mukhalafah saja. Jelas ya? Sesuatu yang memiliki sisi mukhalafah saja. Dia itu tidak memiliki sisi al-musyarakah sama sekali. Saya silangkan biar nanti jangan salah paham. Sesuatu yang wahdah ini misalnya, maka dia itu adalah sesuatu yang memiliki sisi mukhalafah saja. Tidak memiliki sisi musyarakah sama sekali. Jelas ya? Bahkan nanti misalnya antara sesuatu wahdah sama kasroh, dia itu memiliki sifat al-wujud. Makanya wujud itu nanti dibahas. Wujud yang ada dalam wajib dengan wujud yang ada di dalam imkan itu wujud yang berbeda. Sehingga akhirnya saat dikatakan kata-kata al-wujud mustarak, wujud itu terjadi mustarak ma'nawi, itu adalah mustarak yang ada di dalam koridor imkan saja. Gitu. Sedangkan koridor yang ada dalam wajib itu udah beda koridor wujudnya itu. Jelas ya? Kenapa? Karena wujud yang ada di dalam wajib itu adalah wujud yang tidak diawali dengan adam. Sedangkan wujud yang ada di dalam imkan itu adalah wujud yang diawali dengan adam. Jelas? Makanya akhirnya sesuatu yang wahdah, dia itu tidak memiliki musyarakah dari segi apapun. Paham? Nah, maka dari inilah mutakalimin di dalam akidah itu menafikan adanya jauhar mujarrad. Kenapa? Karena kalau seandainya jauhar mujarrad itu ada, maka dia akan memiliki sisi musyarakah dengan al-bari. Gitu. Berbahaya itu. Kalau seperti itu maka al-bari itu ada sisi musyarakah, ada sisi mukhalafah. Berarti membuat bari itu ya tarokkab, tertarkib dari dua sisi musyarakah dan sisi mukhalafah. Padahal kita mengatakan bahwasanya al-bari yang memiliki sifat al-wahdah di sini yang dia adalah al-wajib, dia itu hanya memiliki sisi mukhalafah saja, nggak ada memiliki sisi musyarakah. Sehingga saat kita mengatakan memiliki sisi mukhalafah saja, maka al-bari itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Syai'un di situ memang kullul asya.
Maka dari ayat inilah nanti membahas tentang syai' itu apakah mencakup al-bari itu sendiri atau enggak gitu. Oke, ini jelas ya. Maka ini yang dimaksud dengan la yusyabbahu biwajhin. Wajah apapun itu, sesuatu selain Allah itu enggak ada yang mentasbih, enggak ada menyerupai apapun. Misal kita katakan kita sama-sama ada, Allah juga ada. Maka nanti dikatakan makna wujud yang ada di dalam al-wajib itu berbeda dengan makna wujud yang ada di dalam al-imkan. Ya. Wahdah dengan wahid. Al-wahid atau wahid. Beda. Wahdah itu adalah sifat yang ada di dalam al-wahid. Itu nanti udah hanya perbedaan di dalam wazan aja. Seperti al-kathir. Kasroh itu adalah sifat yang ada di dalam sesuatu yang al-kathir. Oke, lanjut ya. Itu aula yushabbahu biwajhin. Wallahu ta'ala qadimun. Allah itu memiliki sifat qidam. Maka salah satu sifat Allah itu adalah al-qidam. Haqiqatuhu mukhalafatun lisairil haqa'iq. Ini sudah saya paparkan tadi itu. Maka hakikatnya Allah itu benar-benar mukhalafah, nggak ada satupun selain Allah, maksudnya gitu ya. Karena saat kita katakan nggak ada satupun, ya Allah masuk juga dong dalam kata-kata nggak ada satupun. Makanya pembahasan syai' yang di dalam lafaz syai' itu para ulama membahas syai' itu memiliki afrod, tapi apakah afrodnya masuk Allah atau enggak? Itu. Jadi saat dikatakan laisa kamitslihi syai'. Nah itu nanti kalau misalnya syai'-nya nggak masuk Allah, aman ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Itu nggak ada satupun yang menyerupainya. Kalau misalnya syai'-nya itu nggak masuk Allah, kan aman. Tapi kalau misalnya syai'-nya itu masuk Allah, laisa kamitslihi syai'. Loh, berarti Allah itu sendiri tidak seperti dirinya sendiri. Paham nggak sih? Jelas ya? Kalau misalnya syai' Allah itu masuk ke dalam syai'. Nah, bisa juga dikatakan Allah itu masuk ke dalam syai', tetapi dalam ayat ini nanti menggunakan kaidah dalam lugha. Berarti syai'-nya itu udah ditaksis dengan hi yang di belakang. Gitu. Karena udah dikatakan laisa kamitslihi, tidak ada seperti apapun sesuatu yang lain, tidak ada yang seperti Allah. Gitu. Kalau udah seperti itu, maka sesuatu ini udah ditaksis dengan Allah. Berarti sesuatu apapun selain Allah tidak ada yang seperti Allah. Paham ya? Maka udah ada gambaran seperti itu. Maka dalam pembahasan al-am dengan at-taksis itu dikatakan bahwasanya kalau ada al-khos dengan al-am barengan, maka al-khos ini langsung mentaksis si yang am. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya itu yang udah kita bahas kemarin-kemarin. Ini di sini disebutkan haqiqatu ay haqiqatullah mukhalafatun lisairil haqa'iq. Yaitu sangat berbeda dengan semua hakikat. Qala al-muhaqqiqun, bahkan para muhakkikun itu mengatakan, para muhakkik itu mengatakan laisat ma'lumatan al-an. Hakikatnya Allah itu, ini hakikat Allah ya, bukan ru'yatullah. Gitu. Ini adalah hakikatnya Allah. Muhakkikun dan muhakkik yang dimaksud di sini adalah muhakkikun fi ahli sunnah, muhakkikun inda ahli sunnah. Maka hakikat Allah atau laisat haqiqatuhu ma'lumatan al-an. Hakikat Allah itu tidak akan pernah diketahui saat ini. Selama di dunia gitu ya. Selama di dunia itu tidak akan pernah diketahui hakikatnya Allah dengan keterbatasan ilmu kita. Gitu. Beda dengan ru'yatullah, karena ru'yatullah itu ahlu sunnah atau muhakkik dalam ahlu sunnah mengatakan ru'yatullah itu yajuz. Fil akhirah hatta fid dunya. Itu yajuz ru'yatullah gitu. Mungkin aja Allah memberikan kemampuan seperti itu. Tetapi kalau dalam mengetahui hakikatnya enggak. Berat untuk mengetahui hakikatnya. Jangankan hakikat Tuhan, hakikat makhluk aja Imam Jurjani itu menas bahwasanya jangankan hakikat Tuhan, hakikat makhluk itu aja kita benar-benar mau mencari fasal qorib yang secara hakiki bagi makhluk apapun itu, atau jinsun qorib bagi makhluk itu beratnya luar biasa. Makanya munadharah dalam ta'rif itu adalah munadharah yang
nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Yang mentakrif nggak bisa benar-benar bertanggung jawab bahwasanya takrifnya ini benar-benar menunjukkan hakikat. Yang membantah juga nggak bisa benar-benar bertanggung jawab bahwasanya bantahannya itu memang benar-benar membantah hakikat. Paham ya? Makanya sampai dinas bahwasanya menunjukkan hak sesuatu yang tam itu su'bun jiddan, gitu. Itu sangat sulit. Itu baru makhluk loh. Kan berarti kita langsung paham mafhum mukhalafahnya. Kalau makhluk aja menunjukkan hakikat secara hakikatnya itu luar biasa susah, apalagi Tuhan. Makhluk aja seperti itu, apalagi Khalik, yang dimana Khalik itu berbeda dari semua sisi dengan makhluk. Makhluk yang kita udah mengklaim diri kita tahu dari semua sisi makhluk ini, kita masih kesusahan untuk menguak hakikatnya itu, apalagi Tuhan. Jelas ya? Maka Tuhan itu memang nggak mungkin, mustahil. Itu laisat ma'lumatan al-an. Wal mukhtar, bahkan kalau mukhtar Imam Zakaria mengatakan wala mungkinatun fil akhirah. Di dunia itu laisat ma'lumah, hatta di akhirah nanti juga tetap nggak memungkinkan kita mengetahui hakikatnya Tuhan. Gitu. Tidak mengetahui hakikatnya. Ini bukan koridor ru'yah ya, tetapi mengetahui hakikat. Dan Allah itu laisa bijismin wala jauharin wala aradin. Kalau misalnya jism ditafrid dengan jauhar, maka jism yang dimaksud di sini adalah jauhar murakkab. Karena jauhar indah lalu sunnah itu hanya dua, jauhar murakkab sama jauhar farad. Nanti ada jauhar. Intinya Allah itu tidak tertarkib, gitu aja deh waktu dikatakan dengan al-jism. Allah itu tidak tertarkib. Allah itu wahdah, wahdahnya itu tidak tertarkib, tidak ditarkib dengan apapun. Kenapa? Itu adalah fima makna dengan kata-kata al-jismu. Jism itu adalah sesuatu yang tertarkib. Ada ajza'nya, minimal tertarkib dari jauhar farad, gitu. Tapi kalau yang murakkab tapi kalau yang farad juga enggak. Kenapa? Karena kita enggak mengatakan Allah itu jauhar. Kenapa? Karena jauhar itu adalah tahayyuz, memiliki tahayyuz dia, memiliki menempati ruang, gitu, menempati ruang, menempati tempat atau menempati ruang. Karena jauhar itu juga dia itu adalah al-mahal, dia itu bisa menempati ruang. Oke, Allah tidak seperti itu. Dalam artian apa? Karena kalau misalnya Allah jauhar itu adalah mutahayyiz, menempati ruang, dan Allah itu kita katakan jauhar, maka Allah itu membutuhkan ruang. Karena jauhar itu nggak akan eksis kalau nggak ada ruang. Paham ya? Misalnya ada dimensi tertentu yang nggak ada ruang lagi di sana dan tidak ada waktu, gitu. Tidak ada al-mata, tidak ada al-aina, yaitu tidak ada waktu, tidak ada tempat. Maka jauhar nggak bisa eksis nanti di situ. Jelas? Tapi kita mengatakan Tuhan nggak seperti itu. Kenapa? Karena arodiyat itu adalah sifat-sifatnya jauhar. Dan jauhar itu kenapa membutuhkan sifat ini? Karena dia untuk eksisnya juga membutuhkan ini tadi, gitu, membutuhkan bantuan ini tadi. Sehingga jauhar itu tidak bisa terlepas dengan semua arad, dan salah satu arad tidak bisa terlepas dengan satu jauhar. Jelas ya? Gitu. Tapi saat dikatakan, loh kalau gitu kenapa jauhar itu dikatakan muqawwimun lil arad? Sedangkan arad itu adalah mutaqawwim lil jauhar. Dalam artian arad itu misalnya dia ada 9, gabungan daripada 9 ini dia tidak bisa eksis kecuali adanya jauhar, gitu. Jelas ya? Tapi jauhar itu bisa eksis walau tidak bersama gabungan 9. Jauhar itu bisa eksis walau hanya satu saja, atau hanya 2 saja, atau hanya 3 saja. Jelas ya? Atau hanya salah satu daripada arad saja, seperti itu. Sedangkan arad gabungannya atau satu persatunya nggak akan pernah bisa eksis kecuali dengan munculnya jauhar. Maka itu kenapa jauhar dikatakan muqawwim, sedangkan arad itu dikatakan mutaqawwim. Itu nanti lengkapnya ada di makulah. Tuh paham ya? Kenapa? Karena beliau nyebut jauhar, arad. Biar tahu aja tuh jauhar arad seperti itu. Nah, sedangkan Allah tidak gitu. Allah itu sama sekali tidak jauhar yang untuk eksis membutuhkan salah satu arad. Allah itu sama sekali tidak arad yang untuk eksis membutuhkan jauhar. Sehingga akhirnya sifat-sifat Allah itu sama sekali kita nggak mengatakan dia adalah arad. Kenapa? Karena zat Allah itu sendiri bukan jauhar. Arad itu adalah suatu sifat yang ditempelkan kepada zat yang bernama jauhar. Itu sedangkan Allah enggak. Oke. Nah itu Allah itu wahid, dia itu tidak jisim dalam artian la yatarakkab, dia itu tidak jauhar dalam artian la yahtasilal ghair gitu, atau dia itu mukhalafah li sairil haqaiq, dan juga dia itu tidak arad.
gitu. Yang dimana dia itu merupakan sifat yang lain. Enggak. Lanjut. Lam yazal wahdahu wala makana wala zamana. Ini memang mentanzih semua ini. Bahwasanya keesaan Allah itu kekal. Lam yazal. Lam yazal itu maksudnya azali, kekal. Keesaan Allah itu kekal. Wala makana wala zamana. Allah itu tidak terikat dengan tempat, dengan ruang. Allah itu tidak terikat dengan waktu. Untuk paham apa itu tempat, untuk paham apa itu waktu, itu semua ada di dalam makulat. Intinya ini memang udah kumpulan-kumpulan. Kalau seandainya kita paham umur amma, kita paham makulat, ini kita pahami dengan makna yang tumpah gitu ya, dengan makna yang banyak. Wala makana wala zamana. Tsumma ahdatsa hadzal alama bila ihtiyaj. Jadi sebutkan ini adalah kalam-kalam itu ya yang beliau sebut-sebut di sini. Di belakang sana banyak yang membantah. Minimal yang membaca adalah orang kafir itu sendiri gitu. Ima orang orientalis, ima orang kafir, atau orang Mu'tazilah, atau falasifah, atau orang mujassimah. Tsumma ahdatsa hadzal alama bila ihtiyaj. Allah itu menciptakan semesta, menciptakan makhluk gitu aja, menciptakan semua apa yang selain Allah tanpa ada kebutuhan. Dalam artian apa? Kita nggak sampai titik mengatakan ini membaca konsep ilah maklul ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan Tuhan itu adalah ilah, maka ciptaannya itu adalah maklul. Maklul ilah itu ilah ya, bukan ilah Tuhan ya. Ilah. Membaca konsep ilah maklul. Kenapa? Karena kalau misalnya ilah maklul, maklul itu akan dianggap ada, membutuhkan ilah, itu jelas. Tapi eksistensi ilah itu mau kita katakan ada, dia membutuhkan maklul. Kenapa? Karena kalau misalnya ilah itu tidak ada maklulnya, dia nggak dikatakan ilah. Paham ya? Ilah itu akan dikatakan ilah kalau dia itu memberikan dampak. Sehingga akhirnya Tuhan kalau dikatakan ilah, maka Tuhan itu akan dikatakan Tuhan kalau dia itu punya ciptaan. Jelas? Kita katakan sini enggak. Tuhan itu tidak ada keharusan apapun. Tuhan itu tidak ada kebutuhan. Misalnya, Tuhan itu menciptakan semua alam semesta agar alam semesta tunduk kepada Tuhan. Enggak. Baik alam semesta ada ataupun tidak ada, keesaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, ke semua luar biasa Tuhan itu nggak berkurang setetes pun, tidak berkurang setitik pun, jelas ya. Nah makanya di sini Ahlussunnah dengan tegas mengatakan Tuhan menciptakan alam tanpa ada butuhnya dengan alam ini, gitu, jelas. Maka dalam hadis-hadis itu salah satunya di dalam hadis Arba'in Nawawi itu kan disebut walaupun satu dunia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu semuanya kufur kepada Tuhan, itu sama sekali tidak mengurangi keluar biasaan Tuhan, tidak mengurangi kehormatan Tuhan, jelas ya, gitu. Walaupun seluruh dunia dari awaluhu wa akhiruhu jinnuhu wa semu insanuhu gitu, semua manusia, semua iblis, semua makhluknya itu tunduk kepada Tuhan, taat pada Tuhan, itu sama sekali tidak menambah kerajaannya gitu. Istilahnya itu adalah la yazdadu ala mulki syai'an. Tidak, sama sekali tidak menambah keluar biasaannya gitu. Jelas ya? Gitu. Kenapa? Karena memang hakikatnya luar biasa gitu, atau hakikatnya itu udah superior. Superior itu dalam artian superpower gitu. Oke. Walau syaa ma ahdatsahu. Kalau Allah kalau Allah berkehendak gitu aja. Kalau Allah berkehendak ma ahdatsahu, ma-nya itu manafi ya. Maka Allah bisa aja nggak menciptakan alam. Jadi memang menafikan iktikad-iktikad yang lain yang mewajibkan Tuhan menciptakan alam. Itu ada yang mewajibkan Tuhan menciptakan alam, Tuhan harus membalas kebaikan dengan kebaikan, Tuhan harus membalas keburukan dengan keburukan, Tuhan harus berbuat ini, berbuat itu, banyak banget gitu. Maka sampai Imam Dardir dalam Khoridahnya itu kan menas, wa may yaqul fi'lu sholahi wajibah 'alal ilahi qad asa'al adaba. Siapapun yang mengatakan ada pekerjaan yang wajib bagi Tuhan, salah satu pekerjaan wajib itu adalah Tuhan wajib berbuat baik dong, Tuhan wajib berbuat benar dong, Tuhan wajib berbuat yang aslah dong, kayak gitu. Itu yang disebut dengan fi'al sholah kalau dalam masail dalam i'tiqad. Maka dia qad asa'al adaba, dia itu benar-benar udah suul adab dengan Tuhan. Tuhan yang sebegitu superior, lah kok bisa dia katakan, wah Tuhan nggak adil ini, kok bisa si fulan ini maksiat dia rezekinya lancar, kayak gitu. Itu benar-benar suul adab banget dengan Tuhan. Oke. Walau syaa ma ahdatsahu lam yahduts. Walau syaa ma ahdatsahu gitu tadi. Kalau misalnya Allah mau, maka Allah sama sekali tidak menciptakan al-alam. Terus lam yahduts bi fi dzati haditsun.
Sekalipun Allah itu menciptakan banyak hal atau menciptakan banyak sesuatu, maka sama sekali lam yahdus fi dzati. Sama sekali tidak membuat zatnya Allah itu menjadi hadis. Paham ya? Kita nggak mengatakan Allah menciptakan suatu, oh ini bisa berdampak kepada zatnya itu nanti jadi hadis nih. Gitu enggak. Gitu. Sebanyak apapun ciptaan Allah itu sama sekali tidak membuat sedikit pun zatnya menjadi hadis. Jelas? Itu. Maka di sini disebutkan lam yahdus haditsun gitu aja. Lam yahdus haditsun bihi, hanya kembali kepada al-khalq, bisa kembali kepada al-khalq, bisa kembali kepada al-alam, karena al-alam itu adalah makhluknya Tuhan. Gitu. Maka segala sesuatu ciptaan Tuhan itu sama sekali tidak membuat zatnya Tuhan itu menjadi hadits. Maka beliau mengatakan lam yahdus bihi fi dzatihi haditsun. Fa'alul lima yurid. Ini memang Allah itu sangat berkehendak apapun. Makanya Allah memiliki sifat iradah. Gitu. Allah itu berkehendak apapun yang ingin diinginkan. Allah sangat bisa memasukkan orang-orang berdosa ke dalam surga. Allah bisa memasukkan orang-orang taat ke dalam neraka. Itu Allah sangat bisa berkehendak apapun. Selama semua iradahnya itu tidak bertabrakan dengan kalamnya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah itu tidak saling nabrak. Kenapa? Karena untuk mengisbat itu adalah hukum akli semua, dan hukum akli itu adalah qat'i, dan sesuatu yang qat'i itulah ya ta'arud. Sesuatu yang qat'i itu tidak terjadi ta'arud. Laisa kamitslihi syai'un al-qadaru khairuhu wa syarruhu minhu. Bahwasanya tidak ada satupun yang menyerupai Allah, satupun di situ memang sudah mengecualikan Allah. Berarti kalau kita artikan tidak ada satupun selain Allah yang menyerupai Allah, Pak. Aman jadinya. Tapi kalau kita katakan tidak ada satupun yang menyerupai Allah, loh, Allah itu nggak masuk dalam afrad satupun ya. Itu kan berarti udah ditaksis dengan kamitslihi. Itu berarti tidak ada satupun selain Allah yang menyerupai Allah. Itu paling aman. Al-qadaru khairu wa syarruhu min. Ini etikot semua ya. Al-qadar itu maksud takdir. Takdir itu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, maka baik dan buruknya itu adalah berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Makanya kan sering banget misalnya moderator MC dia nutup, kalau ada yang salah itu dari saya sendiri, wah Mu'tazilah ini berarti ini. Kalau ada yang baik itu dari Allah gitu. Kalau dia itu dalam rangka ta'aduban dengan benar dalam i'tiqad nggak masalah. Makanya itu kalau di dalam kita belajar kitab-kitab balaghah misalnya kamu udah kenyang, udah kenapa? Makan, habis makan gitu. Nah, kalau itu adalah berasal dari seorang yang mukmin kayak gitu, mukmin dengan i'tiqadnya benar gitu ya, mukmin dengan i'tiqadnya benar, berarti kan selalu dikatakan, oh berarti maksudnya itu karena tadi makan majas gitu. Tapi kalau misalnya ini berasal dari orang-orang kufur, itu memang hakikat, dia ngomong makan atau dia ngomong kenyang itu tadi memang hakikat kayak gitu. Jelas ya? Itu fungsi kenapa di dalam misal di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan gitu, Imam Dardir itu kan imam besar juga di dalam i'tiqad. Nah, nanti selalu ditambah qaid itu. Qaid bahwasanya kalau orang-orang beriman maka ini adalah majas, kalau orang-orang yang kufur atau orang-orang beriman tetapi imannya nggak benar maka ini adalah hakikat. Jelas ya? Kenapa? Karena majas hakikat itu kembali kepada mustamil gitu. Kalau misalnya orang-orang kufur ya mereka itu memang benar-benar orang yang materialistis. Mereka mengatakan bahwasanya, wah saya tadi kenyang habis makan kayak itu. Oh saya tadi udah hilang dahaga karena habis minum. Oh saya tadi kepanasan tangan karena kena api kayak itu. Jelas ya? Oh sekarang kedinginan karena musim dingin. Nah itu harus benar-benar paham. Oh Allah sangat bisa membuat kan gitu. Kalau kita imannya benar itu, musim dingin tetapi panasnya luar biasa bagi sebagian orang misalnya kayak gitu kan, sangat bisa membuat itu. Nah begitu juga seperti kejadian-kejadian yang ima itu mutawatir, ima nggak mutawatir, kejadian-kejadian yang orang yang di Masjidil Haram itu kan banyak kejadian yang dibilang tuh Ka'bah di depan tapi nggak bisa lihat gitu. Jadi orang-orang semua yang ngelihat itu nggak bisa mengatakan kenapa kamu bisa melihat Ka'bah, karena Ka'bah depan saya. Oh itu hati-hati, jelas ya itu. Karena yang membuat bisa yaitu Allah itu sendiri. Itu berarti saat ada orang nggak bisa ngelihat ya itu adi juga. Allah yang menghilangkan penglihatan, nyata aja. Selama walaupun kalau terjadi ke kita panik juga dikit tuh. Waduh dosaku apa ini sampai. Tapi itu nyata. Saya waktu di sana itu, jadi cerita ya. Maksudnya bukan saya nggak lihat ya, wah, ngeri banget kalau. Saya waktu di sana itu dicerita sama teman-teman yang mutawif itu.
Itu jamaah saja. Kalau pribadi. Kirain pengalaman pribadi. Diceritain sama teman-teman senior gitu aja. Senior mutawif itu memang banyak ada kejadian gitu. Gitu ada kejadian itu memang bukan sekedar, kan mungkin di awal kita mengira mungkin itu tertahan banyak jemaah atau apa, enggak, memang di depan di pinggir itu, misalnya dia itu dari di atas mungkin yang udah pernah itu ada gambaran ya, di atas masjid itu kan mungkin ketahan tembok gitu kan, atau ketahan orang-orang jamaah lalu lalang gitu kan ya. Ini bukan yang di daerah itu, ini daerah pelataran itu kan nggak ada satupun yang nggak mungkin bisa lihat karena itu tinggi banget kan, di atas itu tinggi, masa Ka'bahnya kan tinggi kan, dia memang nggak bisa lihat gitu. Jadi di situ tuh dikatakan nggak bisa lihat. Ya udah, saat kita paham itu berarti itulah sisi letak ininya majasnya seorang beriman gitu kan. Kenapa kok kamu bisa lihat? Ya Allah membuat saya bisa lihat gitu. Bukan karena ada Ka'bah di depan itu gitu, tetapi karena Allah yang membuat saya bisa lihat gitu. Allah yang menyampaikan itu. Nah, kenapa kok nggak bisa lihat? Ya udah, karena Allah yang membuat nggak bisa lihat. Udah, sesimpel itu. Sesimpel. Oke, itu al-qadaru. Ini karena tadi pembahasan tentang al-qadar. Takdir itu baik dan buruknya itu dari Tuhan, dari Allah semua. Ini yang selalu dipasangkan sama Nabi. Nabi itu selalu mewanti-wanti umatnya tentang qadar, karena umat itu paling lepas dari keimanannya itu saat mencoba-coba memahami konsep takdir gitu. Kalau takdirnya baik-baik saja, mungkin masih bisa-bisa aja tuh imannya baik-baik saja tuh. Giliran takdir buruk, baru langsung ngerasa Tuhan tuh ada nggak ya? Tuhan ini kira-kira berapa sih? Kayaknya lagi hilaf Tuhan ini. Mungkin ada satu Tuhan yang lagi baik sama saya, terus ada Tuhan lain yang ngerot ini. Kan seperti itu ngerasanya. Gitu. Ini saya udah berbuat segini baiknya kok nggak dibalas gitu ya. Nah, itu makanya Nabi itu selalu memotivasi, yakini aja bahwa segala baik dan segala buruk itu dari Tuhan gitu. Jangan selalu pesimis terhadap hal-hal yang buruk. Terkadang dari hal yang buruk itu kita nggak pernah tahu. Ternyata ada ribuan kebaikan di belakang itu, di belakang yang zahir mata kita mengatakan itu buruk gitu misalnya. Kan banyak kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Misal kita ngerasa kok saya nggak lulus di sini sih, ternyata Allah udah menyiapkan ribuan kebaikan di balik nggak lulusnya itu. Gitu. Kok saya nggak dapat minhas, iya kan itu yang sering itu. Kok saya rosip sih, kan gitu kan. Ternyata Allah udah menyiapkan 1000 kebaikan. Tunjukkan kebaikannya Ustaz. Susah juga kita kalau datang kayak gitu. Itu nanti tantangan dakwah di Indo tuh kayak gitu nanti tuh. Kita nasihati, ditanya nanti itu. Oke, lanjut. Jadi bercerita jadinya. Ilmuhu, lanjut. Ilmuhu ay ilmu Allah Ta'ala syamilun likulli ma'lumin. Ma'lum. Ma'lum itu ada mawjud, ada ma'dum ya. Di dalam umur apa itu nanti. Ya, intinya adalah ilmunya Allah itu syamil, mencakup semua yang maklum. Baik yang maklum itu adalah yang mawjud atau yang maklum itu adalah yang ma'dum. Dan maklum itu adalah ma min sya'nihi ayyu'lam gitu. Berarti banyak loh suatu yang maklum, yang ma'dum dan masih tidak ada di dalam zihin. Tetapi setidaknya selama dia dikatakan maklum, maka dia ada potensi untuk diketahui. Walaupun satu zihin pun dalam di dunia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu belum mengetahui itu. Jelas ya? Itu. Maka bahasanya apa maklum? Maklum itu adalah min sya'nihi ayyu'lam. Ma min sya'nihi ayyu'lam. Agar memasukkan apa? Agar memasukkan koridor maklum itu umum banget loh. Gitu, umum banget. Semua segala sesuatu yang belum diindra sama akalnya manusia itu juga nanti dikatakan sebagai maklum. Begitu banyak sesuatu yang kita belum mengetahui. Itu kan berarti misalnya apa yang ada di dalam inti bumi atau apa, hakikat-hakikatnya itu banyak banget yang belum diketahui. Apa yang ada di tengah-tengah planet sana atau planet ini gitu misalnya. Itu berarti kan semua itu dikatakan maklum. Oke, ilmunya Allah mencakup semua itu. Apalagi sesuatu yang ada gitu ya. Yang ma'dum aja Allah mengetahui apalagi sesuatu yang mawjud. Wa qudratuhu likulli maqdurin. Dan kudrahnya Allah itu mencakup semua makdur gitu. Kudrahnya Allah, kemampuannya Allah, kudrah aja lah. Nanti pembahasan akidah itu saat diterjemahkan atau saat diartikan letter-letter itu agak sensitif. Kudrah diartikan kemampuan itu agak gimana gitu dengan dalam diksi kita.
Maka saat peralihan bahasa dari satu ilmu dalam bahasa tertentu, dari satu ilmu, misalnya ilmu dalam bahasa Inggris, atau dulu misalnya mantik, ilmu dalam bahasa Yunani, dialihkan diksinya gitu ya, gitu. Ini bukan menerjemahkan, tetapi memang mengalihkan diksi, mengalihkan ibarat, gitu. Mengalihkan ibarat itu proyek besar-besaran banget tuh. Bahkan itu adalah proyek sejarah, gitu. Makanya dulu para sultan ini maksudnya pemimpin gitu ya, bukan para sultan crazy rich, bukan. Para sultan ini maksudnya pemimpin dulu. Itu kalau udah mengalih bahasakan ilmu, ini bukan terjemah ya, beda ya antara terjemah sama mengalih bahasakan gitu. Mengalih bahasakan itu berarti memang mempatenkan istilah ilmu dalam bahasa kita gitu. Nah, itu bahasa Indonesia belum ada gitu. Baik misalnya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu apa, makanya sangat alangkah bagusnya mengajarkan nahu itu ya dengan masih menggunakan mustolahat. Ini fa'il ya fa'il, kita nggak mengatakan pekerja, kan gitu. Aneh banget kan? Pekerjanya hukumnya apa? Hukumnya terangkat tuh. itu namanya tuh kan gitu kan? Hukum pekerja apa? Terangkat kayak gitu. Hukum orang yang direndahkan apa? Direndahkan. Majrur itu kan rendah artinya. Berarti majrur itu direndahkan. Hukum orang yang digandeng apa? Direndahkan. Kita kalau itu namanya terjemah, kalau itu namanya terjemah, itu bukan ahli bahasa. Kita kalau belajar ilmu terjemah kayak gitu, apakah isinya ketawa-ketawa aja kita, gitu. Atau hukum orang yang direndahkan apa? Dihancurkan kan kasroh. Dihancurkan. Hukum orang yang dilakukan apa? Atau dipekerjakan apa? Diangkat, mansub. Mansub kan diangkat. Ya kita dengar azan dulu. Banyak kali cerita kita. Oke, wa qudratuhu likulli maqdurin. Kemampuan Allah, kudrahnya Allah gitu ya. Kudrahnya Allah itu mencakup semua makdur. Maksudnya akal kita terhadap sesuatu yang dikudrahi itu apa, itu mencakup semuanya. Ma'alima annahu yujadu aradahu. Segala apapun yang Allah itu mengetahui itu ada atau itu akan ada, maka itu adalah sesuatu yang udah masuk di dalam ta'alluq iradahnya Allah. Itu ini memang koridornya akidah ya. Nanti kalau misalnya mau paham gimana kok Allah mengetahui itu, nanti keterkaitan atau alaqah baina iradah sama baina ilm. Yaitu kita jelaskan ilmnya itu mencakup semua syai'. Semua syai' dalam artian ta'alluqnya ilm itu mencakup kullu ma'lum. Kullu ma'lum itu berarti mencakup yang maujud dan ma'dum. Baik yang maujudnya itu yakbal al-adam atau yang ma'dumnya itu adalah yakbal al-wujud. Jelas ya? Berarti mencakup itu, mencakup keempat itu, yaitu maujud yang la yakbal al-adam sama yakbal al-adam, dan ma'dum yang la yakbal al-wujud dengan yang yakbal al-wujud. Gitu. Berarti dalam artian apa? Mencakup yang wajibat, mustahilat sama mungkinat. Itu kalau yang ilm. Sedangkan kalau misalnya iradah itu enggak. Seperti itu. Iradah itu mencakup mungkinat. Paham ya? Gitu. Sehingga kalau paham konsep itu, maka kita sangat mudah membantah kaul-kaul orientalis atau liberal yang mengatakan kalau Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan itu punya kuasa gak menciptakan Tuhan. Nah, namanya kan dia maha kuasa gitu, bisa melakukan apapun gitu ya. Itu berarti kita harus pahamkan dulu. Itu bukan jawabannya nggak ada atau bukan jawabannya bermasalah. Itu yang bermasalah adalah pertanyaannya gitu. Dari awal dikatakan irodahnya Allah itu ta'aluknya kepada al-mumkinat gitu. Bagaimana kok bisa kamu menanyakan al-mustahilat, ataupun jangankan al-mustahilat, al-wajibat sekalipun. Misalnya Tuhan bisa nggak menciptakan kekuasaan Tuhan itu sendiri? Lah, itu kan wajib. Tuhan itu kan wajib gitu, memiliki kuasa gitu. Tuhan bisa nggak menciptakan kekuasaannya itu sendiri? Lah, itu kan berarti kita harus paham itu. Nah, bagi orang yang nggak paham konsep itu atau bagi yang nggak paham alurnya, dia nanti akan sok-sok mencoba menjawab. Dalam artian apa? Kalau itu menjawab itu bagaikan, kalau itu dijawab itu bagaikan memakan buah simalakama gitu. Apa maksudnya makan buah simalakama? Yaitu maju kena mundur kena itu. Kalau dia coba jawab ya gitu, apapun jawabannya pasti salah itu. Jelas kalau dia coba jawab gitu. Makanya itu bukan dijawab gitu, tetapi dibenarkan pertanyaannya gitu. Pertanyaan kamu ini salah gitu. Seperti misalnya orang menanyakan sesuatu yang dia dengan nakitnya. Misal dia mau menanyakan seberapa panas es itu gitu. Itu nggak ada jawaban. Kenapa? Karena pertanyaannya itu bermasalah gitu. Jelas ya?
Lanjut. Nah itu berarti semua yang Allah mengetahui ada, maka itu udah masuk ke dalam ta'alluq iradahnya Allah. Gitu. Karena kalau semua yang Allah mengetahui ada, berarti itu mungkinan. Oke. Wa ma alima annahu yujadu aradahu. Itu yang menjadi khobarnya aja, kita bilang khobarnya. Aradahu. Wa ma la fala. Wa ma la fala apa maksud? Wa ma lam ya'lam annahu yujadu maka lam yuridhu. Gitu aja. Maka semua yang Allah itu tidak mengetahui itu ada, tidak mengetahui itu ada ya, bukan Allah tidak mengetahui. Tetapi dalam ilmunya Allah memang mengatakan ini nggak ada. Kayak gitu. Nah, maka memang itu nggak ada irodahnya Allah. Berarti semua yang dalam ilmunya Allah itu ada, maka itu ada di dalam irodahnya Allah. Dan semua yang di dalam ilmunya Allah itu memang nggak ada, maka itu nggak ada irodahnya Allah. Jelas? Oke, lanjut. Baqa'uhu ghairu mutanahin. Baqa'uhu ghairu mutanahin. Keesaannya Allah itu sama sekali tidak ada akhir, tidak ada batas. Gitu. Baqa'uhu ghairu mutanahin. Kalau dari dikatakan ghairu mutanahin itu berarti memang nggak ada batas. Itu baqa'uhunya itu melazimi kidamuhu. Makanya kidam itu melazimi baqo', baqo' itu juga nanti melazimi kidam. Selama baqo'nya itu, paham ya? Selama baqo'nya itu ditambah qaid ghairu mutanahin. Gitu. Ghairu mutanahin. Ghairu mutanahin itu maksudnya nggak ada batas. Gitu. Baqo'nya nggak ada batas. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain yang Allah tetapkan baqo' itu ada batas. Bukan batas akhir ya, tetapi batas awal. Paham nggak? Gitu. Kenapa? Karena ini berawal dari nggak ada jadi ada, lalu Allah menetapkan baqo sehingga menjadi nggak ada batas gitu. Tetapi kita katakan itu benar ghairu mutanahin, tetapi di awalnya itu ada batas. Sehingga akhirnya sampai kapanpun itu dia ada awal gitu. Itu berarti yang mentafrik gitu. Makanya di dalam sifat-sifat itu selalu disebutkan qidam itu melazimi baqo. Baqo itu juga melazimi qidam. Oke, lanjut. Lam yazal bi asma'ihi wa sifati dzatihi ma dalla 'alaiha. Allah itu tetap kekal, abadi, azali gitu aja. Allah itu azali, tetap kekal, abadi. Bi asma'ihi, dengan semua asma'nya dan semua sifatnya. Al asma wa sifat. Ini udah kayak suatu akidah aja nih, al asma wa sifat. Dengan asma'nya dan dengan sifat zatnya gitu. Apa maksudnya? Berarti semua madalla 'alaiha. Itu maksudnya itu. Titik dua maksudnya madalla 'alaiha. Berarti apapun asma dan sifat itu apa maksudnya? Apapun semuanya itu yang mencakup kepada zatnya Allah itu sendiri. Gitu, jelas ya? Atau apapun semuanya yang mencakup kepada sifatnya Allah itu sendiri. Jelas? Betul, madalla. Fi'luhu min qudratin itu. Apa itu fi'ilnya Allah? Apa itu sifatnya Allah? Dan apa itu yang ditanzih dari Allah? Disebutkan fi'luhu min qudratin wa ilmin wa hayatin wa iradatin. Itu berarti semua itu kita akan mentanzih di depannya. Fi'ilnya Allah itu mencakup qudrah, ilm, hayah, iradah, dan tanzih wa au tanzihuhu anin naqs. Dan juga sifat-sifat yang menunjukkan, kan tadi dikatakan madalla ala sifat, begitu juga semua sifat yang menunjukkan segala sesuatu yang mentanzih. Maka dalam sifat itu kan ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, seperti itu. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawi. Khilaf terlepas yang mengisbat hal atau enggak. Intinya apa? Sifat salb itu apa? Sifat yang berfungsi untuk mentanzih, menafikan sesuatu yang tidak seperti itu. Au tanzihu an naqsi apa? Yaitu minas sam'i wa basar wa kalam wa baqa. Gitu, intinya semua yang menafikan itu. Ya, tapi ini lebih ke tanzihnya. Lanjut, wa masahha fil kitabi wa sunnati minas sifat na'taqidu dhahira ma'nahu. Kalau misalnya di dalam kitab dan sunnah kita mendapati sifat-sifat yang disebut, sifat misalnya Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, sifat Allah itu istiwa di dalam arasy, sifat Allah itu bisama, apapun itu, maka sifat sikap kita dalam ahlus sunnah menyikapinya dengan na'taqidu dhahira ma'nahu. Kita hanya mengiktikad, kita meyakini zahir maknanya saja. Gitu. Kalau seandainya dalam maknanya itu terjadi muskilah, paham ya? Dikatakan Allah sama, tapi sama itu salah satu tempat. Maka kalau misalnya Allah di tempat, maka Allah sama dengan makhluk. Nah, muskilah berarti maknanya ini. Allah di dalam arasy, arasy itu padahal salah satu makhluknya Allah. Kalau kita katakan Allah itu di dalam arasy, berarti Allah itu sanding dengan makhluk. Yaitu kalau misalnya Allah itu sanding dengan makhluk, berarti
Sebelum adanya aras gimana? Berarti muskilah, jelas ya. Maka kalau ternyata terjadi muskilah, maka kita tanzih, gitu. Nah, tanzihnya ini ada dua sikap nanti tanzihnya. Ini yang dimaksudkan wa nunazzihullaha inda sama'i muskilihi. Maka di saat terjadi muskilah di dalam sifat-sifat zahirnya ini tadi atau di dalam makna-makna sifat yang ada di dalam Quran dan di Sunnah, maka kita harus mentanzih. Tanzihnya apa? Ikhtilaf para ulama. Tsumma ikhtalafa a'immatuha anu awwilu am nufawwidu. Makanya para ulama itu atau imam kita ahlu sunnah itu khilaf dalam mentanzih Allah. Ada yang mentanzih dengan mentakwil. Mentakwil itu berarti apa? Mentakwil itu berarti melarikan dari makna zahir kepada makna yang lebih layak bagi Allah. Jelas ya? Atau mentafwid. Mentafwid itu ini yang salah dipahami, yang banyak salah dipahami bahkan sama kaum Mujassimah sekalipun. Mentafwid itu bukan mengartikan ya, gitu. Berarti mentafwid itu membiarkan dia dengan maknanya, gitu. Berarti kalau kita katakan apa? Nas hadis yang mengatakan atau Quran yang mengatakan Allah itu istiwa di dalam aras gitu, atau kita katakan yastawi fil aras. Udah seperti itu saja. Tidak diartikan istiwa itu seperti apa. Paham? Kita hanya mengartikan istiwa saja udah. Karena lafadznya itu istiwa, itu namanya mentafwid. Tafwid itu apa? Mentafwid itu adalah membiarkan dengan teks ininya aja. Jelas? Atau misalnya dikatakan Allah itu fisama atau fisama dunia gitu. Udah fisama dunia aja dengan lafadz ini aja. Gitu. Nah, bedanya kaum yang itu kaum Mujassimah misalnya mereka memang mengartikan gitu. Bahwasanya istiwa itu maknanya adalah duduk, istiwa itu maknanya adalah kegiatan seperti ini gitu. Karena itu memang makna zahirnya gitu. Atau yadullah atau wajhullah kayak itu. Memang mereka mengartikan mengalihbahasakan gitu, menerjemahkan. Padahal tafwid itu bukan mengalihbahasakan, bukan menerjemahkan. Tafwid itu adalah membiarkan dia dengan lafadz zahirnya, selesai. Itu namanya tafwid, jelas? Karena kalau seandainya dia itu mengalihbahasakan atau menerjemahkan, itu sama dengan takwil. Paham? Karena kan itu bukan arti aslinya, bukan arti di dalam bahasa Arabnya, gitu. Jelas ya? Gitu. Itu yang harus kita tafrik itu. Nih. Tsumma ikhtalafa a'immatu anu awwilu au nufawwidu. Yang penting keduanya itu sama-sama munazzihin. Sama-sama dalam rangka untuk mentanzih Allah, baik takwil ataupun tafwid. Keduanya itu sama-sama, maka munazzihin itu menjadi hal daripada nu'awwilu munazzihin atau nufawwidu munazzihin lahu. Kita itu baik mentakwil atau mentafwid dalam rangka untuk mentanzih Allah. Mentanzih itu maksudnya mensucikan ya. Mensucikan, menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang ghairu laik, yang enggak layak. Tapi kalau sampai dikatakan Allah itu duduk, Allah itu bertangan, bahkan ekstrim-ekstrim banget itu. Allah itu kakinya sekian panjangnya, Allah itu tangannya sekian panjangnya. Itu apanya yang mensucikan itu justru menciderai ketuhanan itu. Itu kalau sekian berarti bisa buntung dong. Kalau perang bahaya ini. Kan seperti itu. Itu menciderai ketuhanan itu jatuhnya, bukan malah mentanzih. Nah, yang penting baik itu takwil atau tafwid tetap dalam rangka untuk mentanzih. Munazzihin lahu ma'attifaqihim ala anna jahlana bi tafsilihi la yaqdah. Berarti bahwa para ulama a'immatuna itu tetap dia itu ittifaq. Intinya dalam mentanzih ada dua thariqah ya, ada yang mentafwid, ada yang mentakwil. Bisa bedain tadi ya, mentakwil itu adalah mengahlih maknakan kepada yang lebih layak, mentafwid itu membiarkan dia dengan zahir lafadznya saja. Itu namanya mentafwid. Tapi kedua-dua thariqah ini atau ulama kita, imam kita, terlepas manapun thariqah ini, mereka setidaknya ittifaq. Tadi kalau milih tanzih istilah, tetapi setidaknya ittifaq. Kalau sekalipun kita nggak mengetahui makna tafsirnya, gitu, itu nggak mencederai keimanan kita, paham ya? Itu tidak membuat iman kita cacat, itu enggak. Nah ini itu yang dimaksud ma'attifaqihim aitifaqi a'immatina ala anna jahlana bitafsilihi atau bitafsili tanzi atau bitafsili sifatillah atau seterusnya, bahwasanya ketidaktahuan kita akan tafsilan atau akan rincian daripada tanzih kita tadi itu atau tafwid kita tadi itu atau takwil kita tadi itu layak dah. Yakdah apa? Layakdahu imanana, gitu maksudnya. Dia itu tidak menciderai keimanan kita, dia tidak membuat cacat keimanan kita.
Lanjut. Al-Qur'anun nafsi ghairu makhluqin. Nah, ini udah di awal bakal kita bahas tentang al-khitab. Kitab yang dimaksud di situ adalah al-kitab an-nafsi atau al-kalam an-nafsi. Al-Qur'an nafsi, Quran secara makna itu ghairu makhluqin. Maktubin fi masahifina, mahfudun fi sudurina, makrubun bi alsinatina 'alal haqiqah. Dari konsep inilah, ini kenapa? Karena ini fima makna dengan yang ada di dalam hadis, al-hadis. Dari konsep inilah akhirnya para ulama itu ada yang mentaksim al-wujud itu setidaknya ada 4 wujud itu. Yang pertama ada wujud yang dinamakan dengan wujud khariji, terus wujud zihni, terus ada wujud lafzi, ada wujud kitabah. Jelas ya? Nah, wujud yang dia itu ghairu makhluk bagi Quran ini tadi, kalamullah ini tadi, itu adalah wujud khariji. Jelas sampai sini? Itu adalah wujud khariji. Wujud khariji itu adalah wujud yang dia itu ghair makhluk. Itu yang dia itu kita anggap sebagai wujud nafsi atau kalam nafsi di sini. Tapi yang setelahnya itu kan semua semuanya itu adalah makhluk semua. Maktubun fi masahifina, berarti kitabahnya itu makhluk. Mahfudun fi sudurina, berarti hafalannya itu makhluk. Apa maksud hafalannya itu makhluk? Berarti sebelum menghafal, hafalan itu belum ada. Proses menghafal, lalu hafalan itu ada. Jelas ya? Itu berarti makhluk. Makruun bi alsinatina, berarti bacaannya itu makhluk. Sebelum dibaca, bacaannya nggak ada. Saat dibaca, bacaannya muncul. Berarti makhluk. Tetapi setidaknya maktub, mahfud, dan makrunya itu semuanya hakikat. Paham ya? Berarti memang maktubun hakikoh. Berarti kita sama sekali nggak mengatakan Quran ucapannya itu adalah ghair makhluk. Berarti kan kalau seperti itu saat dikatakan makruun dibacakan, itu kan berarti terjadi majaz. Jelas ya? Nah, kita enggak. Kita mengatakan berarti tafsirkan antara al-wujud itu tadi itu. Tamam, lanjut.